Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bapak-bapak pengurus masjid, pengurus RT, RW, beserta bapak-bapak pegawai syara Masjid Raya Istiqomah Pasar Bangko, beserta seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini menjelang memasuki pekan ketiga bulan Syawal tahun 1446 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang tak terhingga, sehingga kita wajib mensyukurinya dengan memperbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan mempercepat taubatan nasuha. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, kita berkewajiban mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, terutama mengamalkan sunnah Nabi yang terbesar, mendirikan sholat wajib 5 waktu sehari semalam secara berjamaah. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum kita hari ini, kita mengkaji atau membahas tentang usia dan umur. Kita hubungkan nanti dengan Al-Quran, surat Al-Asr yang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, ada perbedaan antara usia dengan umur. Kalau usia adalah berapa dari sejak kita lahir, waktu-waktu yang telah kita habiskan sampai detik ini. Ada yang hari ini berusia 60 tahun, ada orang hari ini berusia 70 tahun atau 50 tahun berdasarkan kapan ia lahir. Kalau usia mudah dihitung, kapan kita lahir sampai detik ini, itulah usia kita, mudah dihitung. Yang susah menghitung adalah umur. Apa itu umur? Umur adalah waktu-waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka berbeda antara usia dengan umur. Kalau usia adalah 24 jam sehari semalam sejak kita lahir sampai detik ini, itu usia, bisa dihitung. Kalau umur tidak bisa dihitung, karena umur adalah usia yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa jadi seorang muslim ada yang berusia 60 tahun tapi umurnya mungkin baru 30 tahun, atau mungkin umurnya baru 10 tahun. Karena ada orang yang berumur 60 tahun, ada orang yang berusia 60 tahun detik ini, tapi ia baru bertaubat, baru ke masjid, baru menyembah Allah di usia 51 tahun. Berarti orang ini umurnya baru 10 tahun. Sekalipun usianya 60 tahun, tapi ia baru sholat, baru beribadah, baru menyembah Allah sejak umur 51, berarti orang tersebut umurnya baru 10 tahun. Bapak Ibu kaum muslimin, umur itu
itu adalah usia yang Allah berikan kepada kita, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, dalam Al-Quran kita hafal semua Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa. Mengapa yang Allah pakai kata wal asri, suratnya al asr, kok tidak al waktu? Karena berbeda antara waktu dengan masa. Kalau waktu sama dengan usia. Sejak kita lahir sampai detik ini, itulah waktu usia yang kita habiskan. Kalau al-asr, itulah usia yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya berkaitan dengan waktu ini, dengan masa ini, kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi. 2 kali Allah ulang, lafi, la itu pasti, fi sungguh pasti. Betul-betul kata Allah, manusia itu merugi. Tapi tidak semuanya. Siapa yang tidak rugi kata Allah? Orang yang menggunakan al-asr, waktu-waktu yang istimewa. Itu orang yang beruntung. Dengan iman, kemudian beribadah kepada Allah, menasehati tentang kebenaran, menasehati untuk bersabar, itu orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, kalau waktu itu 24 jam sehari semalam, dari jam subuh sampai subuh besok, itu adalah waktu. Kalau al-asr wal asri itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Contoh hari ini kita alhamdulillah detik ini mendapatkan al-asr wal asri, waktu zuhur, waktu yang istimewa. Kita di masjid hari ini beribadah. Sementara ada orang di luar sana yang mungkin sedang tidak di masjid, mereka hanya mendapatkan waktu tidak wal asri, karena mereka tidak menggunakan waktu terbaik di zuhur ini di masjid berjamaah. Lalu menjelang subuh tadi, sepertiga malam terakhir, itulah waktu yang terbaik. Siapa yang tidak rugi di waktu sepertiga malam itu adalah yang bangun menjelang subuh, sholat tahajud, rukuk, sujud, tahajud, witir menjelang subuh, lalu hadir sholat subuh ke masjid berjamaah. Itulah orang yang tidak rugi. Yang tidak bangun tahajud, yang tidak witir, yang tidak sholat subuh di masjid, itulah innal insana lafi khusr, orang yang merugi. Yang hadir subuh tadi orang yang beruntung, orang yang menang. Yang tidak hadir subuhnya di rumah atau terlambat di rumah, itu orang yang merugi. Hari Senin, hari Kamis, itu waktu istimewa. Yang beruntung adalah yang puasa di hari itu, puasa sunat. Yang tidak puasa itu orang yang rugi. Syawal, yang puasa 6 hari, itu waktu yang mulia. Al-asr, yang puasa 6 hari bulan Syawal, itu orang yang beruntung. Yang tidak puasa selama Syawal, itu orang yang merugi. Di hari Jumat, yang membaca Al-Kahfi, yang memperbanyak solawat, itu orang yang beruntung. Yang tidak baca Al-Kahfi, tidak bersolawat, bahkan tidak sholat Jumat, itu orang yang merugi. Bapak Ibu yang saya hormati, Isya berjamaah, waktu sholat yang luar biasa, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Isya dan subuh tidak hadir berjamaah, orang yang rugi. Yang hadir Isya berjamaah, subuh berjamaah, itu orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, perlu kita pahami, antara usia dengan umur berbeda. Usia sejak kita lahir sampai detik ini, itulah usia kita. Kalau umur adalah waktu-waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, itulah umur kita. Maka mari perpanjang umur kita dengan memperbanyak amal ibadah kita. Mari kita jadikan umur kita lebih panjang daripada usia kita. Jangan sebaliknya, usia lebih panjang daripada umur kita. Gunakanlah waktu-waktu terbaik setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, agar kita tidak diancam sebagai orang-orang yang merugi. Semoga kultum ini ada manfaatnya banyak. Maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.